Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami, yaitu tentang profil perusahaan dan modul ERP pada kasus kami, yaitu Erafon. Di sini kami yang beranggotakan Cornelius Sutagaul, Wahyu Trikurnia, dan Bang Far. Selanjutnya di sini yang akan dibahas pada video kali ini yang pertama itu adalah profil perusahaan. Di sini kita akan mengenal Erafon layanan, rantai pasok, dan kanal penjualan. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang fungsi bisnis dari retail, supply chain, finance, IT, marketing, AR, dan customer service. Selanjutnya di sini kita akan membahas modul ERP yaitu sales atau POS, first inventory, accounting, AR, dan after sales. Selanjutnya di sini kita akan membahas manfaat integrasi, yaitu data real time, stok lebih akurat, proses lebih cepat, dan laporan lebih rapi. Di sini kita akan membahas tentang profil Erafon atau Erafon ini bergerak di bidang apa. Erafon ini bergerak pada penjualan produk elektronik, terutama smartphone, tablet, laptop, wearable, dan aksesoris gadget. Perusahaan juga menyediakan layanan purna jual seperti garansi, retur, dan servis produk. Di sini ada retailer, perangkat telekomunikasi, offline dan online, kanal penjualan, dan after sales, garansi, dan servis. Di sini arah bisnis Erafon apa aja sih? Di sini Erafon memiliki visi, yaitu menjadi pemimpin pasar retail dan distribusi produk mobil di Indonesia, serta menjadi mitra pilihan bagi pelanggan dan prinsipal. Misi utamanya di sini adalah memberikan produk dan layanan yang berkualitas serta mudah diakses, menyediakan produk teknologi terkini dan dengan jaminan keaslian, mengembangkan jaringan retail dan distribusi offline maupun online. Dan yang terakhir itu adalah mengoptimalkan teknologi informasi untuk efisiensi operasional. Bisa kita tengok di sini, berikut ini adalah merupakan struktur organisasi Erafon pada tahun 2026, yaitu dengan pemimpin yang tertingginya itu adalah Dewan Komisaris. Selanjutnya di sini ada beberapa divisi jabatan juga seperti Presiden Direktur atau CEO, Komite Audit, Corporate Secretary, dan lainnya. Di sini ada juga beberapa direktur, yaitu ada direktur operasional, direktur keuangan, direktur IT atau digital, direktur pemasaran, direktur supply chain, direktur SDM, dan direktur business development. Tiap-tiap direktur ini ada juga terbagi-bagi menjadi Head of Finance, Manager Accounting, Manager Trusi itu pada direktur operasional. Sedangkan pada direktur keuangan terdiri dari Head of Finance. Sedangkan di direktur IT terdiri lagi dari Head of Retail atau GM Retail, Manager Area, Manager Toko, dan Supervisor. Di sini pada direktur Supply Chain ada juga Head of IT, IT Infrastructure Manager, IT System Manager, dan selanjutnya di sini ada juga di Director Business Development ada Head of Business Management E-commerce dan Manager Business Planning. Oke, di sini terdapat departemen yang saling terhubung tadi. Yang pertama itu adalah Retail Operation, merupakan departemen untuk transaksi toko, pelayanan pelanggan, dan POS. Selanjutnya di sini ada Finance dan Accounting, yaitu divisi yang fokus pada jurnal otomatis, pembayaran, dan laporan keuangan. Ada marketing yang berfokus pada promosi, building, campaign digital, dan analisis pasar. Dan ada customer service yang berfokus pada garansi, retur, complaint, dan servis produk. Ada supply chain dan logistik yang berfokus pada penerimaan barang, distribusi, dan kontrol stok. Dan ada IT digital yang berfokus pada sistem POS, integrasi data, dan monitoring aplikasi. Dan yang terakhir itu ada HR atau Human Capital yang berfokus pada rekrutmen, absensi, payroll, dan evaluasi kinerja. Di sini kenapa sih Erafon itu perlu sistem yang terintegrasi? Di sini kita masuk dulu pada tantangan operasionalnya. Di sini Erafon memiliki tantangan operasional berupa yang pertama itu data penjualan atau stok dan keuangan harus selalu sinkron. Selanjutnya, produk gadget berubah cepat sehingga data perlu selalu diperbarui.
Selanjutnya di sini ada klaim, garansi, dan retur perlu dilacak dari transaksi awal. Dan yang terakhir itu ada manajemen keputusan, laporan cepat untuk pengambilan keputusan. Di sini solusi dari ERP atau Odo-nya. Yang pertama itu di sini ada integrasi sales, inventory, parcel, dan accounting. Selanjutnya ada manajer master product, serial number, dan email. Dan ada after sales terhubung dengan data invoice dan status garansi. Dan yang terakhir itu dashboard dan laporan otomatis berbasis data transaksi. Di sini ERP mengubah proses yang awalnya terpisah menjadi satu alur data yang terpusat. Di sini ada struktur sistem dari ERP Erafon, di mana di sini bisa kita tengok di tabel sebelah kiri itu, di sini ada Erafon, iBox, Samsung, Xiaomi, itu masuk pada company code atau kode perusahaan. Selanjutnya di sini ada retail operation, marketing digital, retail reges, finance accounting, human capital, dan lainnya itu masuk pada organizational unit atau unit organisasi. Selanjutnya di sini ada offline store, e-commerce, distributor, marketplace official, dan corporate sales itu masuk pada saluran distribusi. Selanjutnya di sini ada smartphone, aksesoris, smart home dan IoT, laptop dan computing, dan lainnya itu masuk pada divisi produk. Selanjutnya di sini ada wilayah seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, dan Bali itu masuk pada pabrik lokasi. Dan selanjutnya di sini ada Central Main Warehouse, Regional Distribution Center, Retail Store Backroom, Retail Store Backroom, e-commerce, dan lainnya itu masuk pada lokasi penyimpanan. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk pada modul ERP yang digunakan. Satu platform untuk operasional retail dan gadget. Yang pertama itu ada Sales dan POS. Ini merupakan modul untuk transaksi toko, invoice, promo building, dan pembayaran. Selanjutnya ada purchase. Ini merupakan order, supplier, dan pengiriman barang. Selanjutnya di sini ada inventory, itu untuk stok gudang atau toko, serial number, dan distribusi. Ada accounting, itu merupakan untuk jurnal, otomatis, pajak, bank, dan laporan keuangan. Selanjutnya ada human capital, itu berfokus pada karyawan, absensi, payroll, dan penilaian kinerja. Dan after sales yang berfokus pada retur, garansi, komplain, dan servis pelanggan. Di sini setiap modul saling bertukar data agar proses bisnis berjalan otomatis dan konsisten. Mungkin itu sekian dari sisi pengenalan dari perusahaannya. Mungkin sekian dari kami untuk pengenalan studi kasus untuk profil perusahaan yaitu Erafon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Farel Wicaksono dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan hasil perancangan sistem ERP kelompok kami untuk PT Erafon Arta Retail Indo yang berfokus pada pemetaan alur proses bisnis masa depan menggunakan diagram BPMN. Di laporan ini kami merancang 3 diagram utama untuk mempresentasikan bagaimana sistem ERP Odo mengotomasikan layanan internal maupun siklus utama retail di Erafon. Berikut mari kita baca satu persatu dari gambar diagram BPF. Pertama, di sini terdapat proses layanan pengolahan sistem atau IT Service Management. Proses ini melibatkan dua aktor, yaitu User Department, kemudian IT Team. Alur dimulai saat user mengajukan request mengenai masalah atau kebutuhan sistem. Permintaan kemudian diterima oleh IT Team, dianalisis masalahnya. Jika masalah ditemukan, IT Team langsung menemukan solusinya. Namun jika tidak ditemukan, akan dilakukan investigasi ulang sampai solusi didapatkan.
Kemudian setelah itu, tim melakukan implementasi solusi dan melakukan testing sistem. Di sini ada perkembangan keputusan jika sistem berjalan normal, proses masuk ke tahap monitoring sistem dan selesai. Jika tidak berjalan normal, maka tim akan melakukan perbaikan ulang, terus kemudian implementasi ulang, baru selesai. Kemudian diagram kedua yaitu proses rekrutmen atau manajemen sumber daya manusia melalui proses rekrutmen. Di proses ini melibatkan 3 pihak, yaitu departemen, kemudian manajemen, dan tim HR. Alur awal diawali dengan suatu departemen mengajukan kebutuhan karyawan baru. Pihak manajemen kemudian melakukan review permintaan. Jika ditolak, maka permintaan selesai. Jika disetujui, alur diteruskan ke tim HR. HR kemudian akan membuka lowongan kerja dan menerima lamaran yang masuk. Setelah itu kandidat melalui seleksi administrasi dan proses interview. Jika kandidat tidak lolos, seleksi HR akan mengecek apakah masih ada kandidat lain untuk diinterview ulang. Jika lolos, HR mengirim offer letter. Jika kandidat menolak, proses selesai tanpa kandidat. Namun jika kandidat menerima, akan dilakukan tanda tangan kontrak, kemudian dilanjutkan dengan proses onboarding dan karyawan baru akan ditempatkan di departemennya. Kemudian diagram proses pengolahan produk inventory, sales. Terakhir ini adalah paling utama, inti dari operasional Erafon, yaitu proses pengolahan produk. Alur ini melibatkan banyak aktor, yaitu terdapat supply chain, supplier, warehouse, logistik, store, customer, sistem, finance, dan customer service. Siklus dimulai dari supply chain yang menganalisis kebutuhan stok. Jika stok tercukupi, tidak perlu pengadaan. Jika stok kurang, buat permintaan pengadaan dan pesanan dikirim ke supplier. Kemudian supplier akan mengirim barang ke warehouse, gudang akan menerima barang, melakukan quality check, dan melakukan update stok di sistem. Kemudian tim logistik mendistribusikan barang ke store. Toko menerima barang dan melakukan display produk. Kemudian disinilah transaksi itu terjadi. Customer memilih produk dan staf toko memproses transaksi lewat pos. Kemudian terdapat pada pos, begitu transaksi selesai akan update stok otomatis dalam sistem dan kirim datanya ke finance. Tim finance tinggal menerima data dan mencatat transaksi ke dalam jurnal keuangan. Terakhir, jika kemudian hari ada komplain atau garansi dari customer, hal tersebut langsung ditangani lewat proses after sale oleh customer service karena datanya sudah saling terhubung. Eh,
Kesimpulan dan penutupnya, dari ketiga rancangan BPMN ini, tidak jelas mengenai sistem ERP ODO menangkas batas teman otomatisasi data berjalan secara instan dari hulu ke hilir. Rancangan alur di subbab 36 ini adalah yang menjadi cetak biru mutlak kelompok kami sebelum masuk ke tahap konfigurasi modul dan integrasi master data pada aplikasi ODO. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses bisnis telepon. Terima kasih. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya itu Carlos Mario Tagal dari kelompok 6. Di sini saya akan mengkonfigurasi demo Odo yang dimana bertema Erafon. Di kelompok kami ini kami mempunyai 5 modul, yaitu modul sales, accounting, purchase, inventory, dan human capital atau HR. Pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu modul purchase. Yang dimana modul purchase itu berfungsi untuk menambahkan unit. Jadi kita bisa menambahkan unit. Pokoknya salah satunya tuh kita bisa menambahkan unit pada produk kita. Misalnya di inventory kita lihat produk dulu. Kita cari yang unitnya kosong. Misalnya Apple Watch SE2N Gen. Di sini kita akan menambahkan unitnya ke purchase. Kita klik new. Kemudian di sini kita memilih add produk tadi Gen 2. Gen. Apple Watch Gen. Kemudian di sini kita confirm order, resave, validate. Kemudian di inventory-nya kita lihat apakah bertambah. Nah, di sini bertambah 1 unit. Kemudian di modul accounting, di sini kita bisa melihat trial balance yang dimana pada bulan Juli 2016 secara akuntansi laporan ini sudah seimbang karena total debit dan total kredit sama, yaitu sebesar 12.275.307, sehingga saldo akhirnya menjadi 0. Artinya juga itu sudah balance dari sisi debit dan kredit. Namun isi saldonya masih perlu diperiksa karena terdapat angka yang tidak wajar. Selain itu, akun standing receive Bank BCA masih memiliki saldo sebesar 71.992.000 yang berarti masih ada penerimaan pembayaran dari pos yang tercatat di akun penampungan. Akun penjualan laptop dan computing menunjukkan saldo kredit sebesar 71.992.000 yang berarti terdapat pendapatan dari penjualan laptop. Sementara itu, akun HPP laptop dan computing sebesar 60.800.000 menunjukkan beban pokok dari barang yang sudah terjual, dan akun persediaan laptop dan computing berkurang sebesar 60.800.000 karena barang keluar akibat penjualan. Kemudian jurnal inventory. Jurnal inventory ini kita bisa menambahkan produk, misalnya produk tes. Kita ajak asal-asal. Di tes terus putus sales. Ini untuk menambah harga per unit. Ini enggak ada maksud, enggak ada diapain. Save produk tes. Nah, di sini ada nambah price ya, nambah produknya. Konfigurasi inventory produk. Di sini ada juga location produk.
Ya. Nah, di produknya ini, di Metoria itu kita bisa membuat kategori untuk setiap produknya, seperti laptop computing, SIM card, dan lain-lain. Jadi mana misalnya kita pengen jual HP. Nah, nanti produk kategori itu kita bakalan memasuki ke smart device, smartphone dan tablet. Kemudian di modul inventory accounting sales. Nah, di POS untuk sales kita akan lihat agak nyoba copy register. Di sini kita akan mencoba membeli Asus VivoBook, payment, validate, new order, close register, buka. Nah, di sini udah berhasil, back end kembali lagi, kita lihat di ordernya. Nah, yang tadi kita beli 10 juta, lihat-lihat. Nah, itu untuk POS-nya. Untuk employee-nya yaitu umpan kapital, di situ kita bisa menambahkan karyawan kita, misalnya karyawan satu buat email.com, telepon departemen departemen enggak, jobnya kita pilih baru aja, mungkin jadi OB, bisa kasir chef, itu kasir, manajernya saya sendiri. Di sini home, office, terusnya country, setting, 135, settingnya nggak ada not version office, create user, save. Nah, kita lihat di sini tambah karyawan. Di sini juga kita bisa melihat asumsi. Di sini ke attendance, kita klik kawan ke satu, misalnya on 6, ini 9 AM ya, 9 AM ini dari jam 5, tapi 3 jam 7 plus. Belum lama ya. Coba 8 karyawan, 7 publik. Nah, di sini belum tambah tendensinya. Kita juga bisa pakai cara kedua, yaitu di sini
Text mode. Sekarang satu. Sama datang. Dia udah berhasil. Kembali. Kita lihat. Presence. Nah, dia udah berhasil juga untuk absensi kedua. Mungkin segitu penjelasan dari modul untuk konfigurasi Odoo-nya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.